sorry for what I do. I give anything to take it back. Delacroix, electricity shall... So scared to let them crack out of me in Bill. Oh what? They aren't. Oke guys, balik lagi sama gue, Play the Movie. Gimana kabarnya movie lover? Semoga kalian semua sehat selalu. Ya, jadi kali ini gue bakal ngebahas film yang berjudul The Green Mile tanpa S. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan filmnya. So let's play the movie. Film diawali dengan memperlihatkan seorang kakek tua yang bernama Paul. Lalu ia berjalan ke bukit dekat panti jomponya. Walaupun ia terlihat tua, tetapi fisiknya ini masih sangat bagus. Saat mereka sedang asik bersama, tiba-tiba ia menangis karena cuplikan film lama. Dan ia memilih untuk pergi ke ruangan lainnya. Ia juga ditemani seorang nenek tua yang bernama Elaine. Elaine bertanya kepada Paul mengapa ia menangis. Paul akhirnya mulai bercerita bahwa ia dulunya adalah seorang sipil penjara. Dia seorang eksekusi mati tahanan. Karena penjaranya berbeda sendiri yang berwarna hijau, ia menamai The Green Mile. Lanjut bercerita, Paul menceritakan suatu kejadian paling mengenaskan sepanjang hidupnya di tahun 1935. Adegan pun mundur di tahun 1935. Paul masih dengan keadaan prima. Hari itu, saat ia bertugas, ia kedatangan seorang tahanan baru yang akan dieksekusi mati. Tahanan kali ini tidak seperti biasanya. Ia berkulit hitam, tubuhnya pun sangat kekar. Namun saat ia berbicara, raut wajahnya seperti menahan nangis. Tahanan itu bernama John Coffey. John mengatakan sangat takut dengan kegelapan. Dan ia meminta agar lampunya tidak dimatikan saat malam hari. Paul yang merasa ada yang aneh kepada tahanan ini, Paul pun memeriksa tahanan ini yang membuatnya harus dieksekusi mati. John dipidanai karena telah menculik dan membunuh, dan juga memperkosa 2 gadis kecil. Ia tertangkap bersama 2 gadis kecil di pangkuannya. Saat asik membaca berkas John, Paul pun didatangi oleh Hal, teman sekaligus atasannya. Keesokan harinya saat Paul dan teman-temannya bertugas, seekor tikus muncul dari bawah pintu. Karena takut merusak bantalan tahanan khusus, mereka bertiga beraksi untuk membasmi tikus itu. Namun karena ruangan itu lama tidak digunakan, fungsinya berubah menjadi gudang. Mereka harus membersihkan gudang terlebih dahulu untuk menangkap tikus kecil itu. Setelah mengeluarkan barang-barang, ketiganya malah tidak mendapati tikus itu. Keesokan harinya, Percy, salah satu anak baru, melihat tikus yang kemarin sempat muncul itu. Ia pun menggila dan mengejar tikus itu sampai ke dalam sel. Namun seperti kemarin, tikus itu berhasil bersembunyi. Percy sebenarnya adalah keponakan istri gubernur kota tersebut. Makanya nih, walaupun tubuhnya kecil, ia ini bertingkah sok jagoan, tengil, dan juga semaunya. Saat surat penetapan eksekusi sudah dikeluarkan, sehari sebelum dieksekusi, tahanan itu akan digeladi resik dan diarak melewati koridor. Kemudian diberikan kesempatan untuk berdoa dan bertaubat serta didudukan di atas kursi listrik. Mereka juga diberikan kesempatan untuk kata-kata terakhir sampai akhirnya dieksekusi menggunakan setrum di kepalanya. And I want to shit in your hat, 'cause I'm one horny motherfucker. Listrik dialirkan dari spons yang sudah dibasahi lalu dilekatkan di kepalanya agar dapat menimbulkan listrik yang merusak saraf otak manusia dan menyebabkan kematian. Roll on, two. Saat dieksekusi mati, mereka disaksikan oleh keluarga serta keluarga dari korbannya. Pindah ke adegan lain saat si Paul sedang mendengarkan musik di koridor, seorang tahanan yang bernama Dale asik tertawa karena mempunyai teman baru. Teman barunya itu adalah tikus yang kemarin Paul ingin tangkap. Ternyata tikus ini sangat akrab dan nurut kepada si Dale. Hingga ia dinamai Mr. Jingles oleh si Dale ini. Ia juga dilatih untuk bermain lempar tangkap. Akhirnya, Paul membiarkan tikus itu bersama Dale sampai hari eksekusinya. Paul kembali dipanggil oleh atasannya si Hal. Sampai di kantor, Hal menceritakan Paul akan kedatangan tahanan baru yang bernama Wharton. Yaitu seorang pembunuh keji, bahkan salah satu korbannya adalah wanita hamil.
Di lain sisi, sebagai teman, ia mencurahkan kesedihannya karena istrinya mengidap kanker otak stadium akhir dan dokter sudah tidak bisa menyembuhkannya. Dan keesokan harinya infeksi saluran kemih Paul semakin parah, bahkan ia kesulitan untuk berdiri. Wharton tahanan baru pun muncul. Saat memasuki koridor, ia tiba-tiba mengamuk. Paul yang mencoba menangkapnya malah terkena tendangan tepat di selangkangannya yang membuatnya semakin kesakitan. Di sini Percy malah bengong dan ketakutan seperti tidak berani memukul tahanan ini. Akhirnya Brutal pun datang dan memukul Wharton hingga Wharton ini pingsan. Saat semuanya mulai tenang, Paul menyuruh bawahannya untuk menemani Harry yang sempat terluka untuk dibawa ke klinik. Ia sendiri berjaga di penjara, namun penyakitnya kembali mengganggu sampai membuat Paul tepar. John, tahanan yang pendiam ini, tiba-tiba berteriak memanggil Paul. Ia mengatakan Paul harus ke selnya sekarang. Karena dikira sangat penting, Paul mencoba berdiri dan mendekati sel John. Tiba-tiba saja ia ditarik dan salah satu tangan John memegang selangkangan Paul. Cahaya lampu pun tiba-tiba menjadi sangat terang dan tidak lama kemudian John duduk di kasur selnya. Ia mengeluarkan banyak sekali serangga dari mulutnya. Ia tampak kelelahan dan mengatakan, "Aku telah memanggilnya, bos." Lalu si Paul ini pun masih kaget dan kemudian pergi ke toilet untuk buang air kecil. Akhirnya tiba-tiba saja saluran kemihnya pun mendadak sembuh. Hal itu membuat malam harinya ia bercocok tanam dengan istrinya sampai pagi hari. Seakan-akan bagian bawah tubuhnya kembali seperti baru. Dari kejadian itu, Paul sadar bahwa John lah yang menyembuhkannya. Dari sana ia mencoba menelusuri kasusnya untuk memastikan bahwa si John ini tidak bersalah. Hanya saja semua orang yang melihatnya seakan-akan benar bahwa John yang melakukan kejahatan tersebut. Kemudian Paul bertanya terkait asal-usul John, hanya saja sang pengacara tidak mengetahui asal-usulnya. Paul yakin setelah banyak melihat orang-orang jahat yang keluar masuk sel, namun dia melihat John bukan salah satu di antaranya. John banyak menangis, bahkan sangat sopan kepada si Paul. Singkat cerita, sebagai rasa terima kasih, Paul memberikan John roti jagung kesukaannya. Si John ini sangat senang, namun sekali lagi kebaikan John terlihat ia rela berbagi rotinya kepada Dale dan Mr. Jingles. Berpindah ke tahanan lain, Wharton semakin menggila. Ia sering mengganggu tahanan lain, meludahi Paul, mengencingi Harry, bahkan menyemburkan makanan ke si Brutal. Ia pun dihukum dimasukkan ke sel khusus dengan tangan terikat. Dan keesokan harinya Dale diberi kabar akan waktu eksekusinya. Ia hanya meminta agar tikusnya ini benar-benar dirawat. Paul dan Brutal demi menyenangkan hati si Dale mengatakan Mr. Jingles akan dibawa ke tempat sirkus. Namun saat Mr. Jingles berlatih lempar tangkap sedikit melewati sel, Percy yang dendam langsung menginjak tikus itu hingga sekarat. Dale yang melihat kejadian itu pun menangis sejadi-jadinya. Kembali lagi John menunjukkan keajaibannya. Ia meminta Paul untuk menyerahkan tikus sekarat itu ke tangannya. Kemudian ia menghirup sesuatu dari tikus itu dan dari mulutnya keluar banyak sekali serangga seperti yang ia lakukan sebelumnya. Mr. Jingles pun kembali seperti sedia kala, luka-lukanya pun sembuh dan langsung kembali ke Dale. Hal itu disaksikan oleh keempat sipil yang berjaga. Mereka semua kaget. Percy yang tidak melihatnya karena sedang di ruang hukuman mati. Paul dan Brutal mendatanginya dan membuat perjanjian dengan mengancamnya akan disiksa jika sehabis eksekusi Dale tidak pindah ke bagian lainnya. Akhirnya Percy pun menyetujuinya. Sebagai gantinya, ia ingin memimpin untuk eksekusi Dale besok harinya. Malamnya, waktu eksekusi Dale pun tiba. Ia dibawa ke kursi listrik untuk dieksekusi. Saat akan dieksekusi, Percy kembali berulah dengan mengatakan tikusnya akan kami buat. Karena semua soal sirkus itu hanyalah omong kosong Paul. Yang paling parah, ia tidak membasahi spons yang akan ditaruh kepada Dale. Sehingga listriknya tidak fokus ke saraf otak Dale. Saat dieksekusi, Dale seakan dipanggang hidup-hidup. Orang-orang yang melihatnya pun berhamburan hingga muntah. Akhirnya Dale pun tewas dengan kondisi terpanggang luar dalam. Percy si biang kerok hampir saja dihajar oleh Brutal. Untung saja ada Paul yang menahannya dan mengingatkan bahwa Percy akan dipindahkan ke bagian lain. Dan saat sedang asik bercanda, Paul menanyakan kepada ketiganya bagaimana pendapat mereka tentang Mr. Jingles yang disembuhkan oleh John Coffey. Ia merasa John bukanlah orang jahat dan tidak mungkin Tuhan memberikan kemampuan seperti itu kepada pembunuh. Ia juga mempunyai ide untuk menyembuhkan istrinya si Hal yang sedang sekarat karena kanker. Awalnya mereka kurang setuju karena pertama mereka kurang mengenal Melinda, yaitu istrinya si Hal. Dan si Paul ini memohon kepada temannya untuk membantu Hal. Rencana pun diatur sedemikian rupa.
Demi menghilangkan saksi, Paul memberikan minuman dingin ke Wharton yang sudah dicampuri dengan obat tidur. John yang mengetahui sudah tahu bahwa dirinya akan diajak berjalan-jalan. Mereka berempat menyusup keluar penjara dan dilanjut menggunakan truk untuk menuju ke rumahnya si Hawk. Sampai di sana, John dengan sendirinya bergegas ke lantai atas, walaupun dalam prosesnya ia sempat dihadang oleh si Hal dengan senapan. John yang melihat kondisi Melinda langsung bergegas melakukan penyembuhannya. Ia kemudian menghirup udara dari mulut Melinda. Saat proses itu terjadi, seluruh rumah gempa dan lampu-lampu bersinar sangat terang. Saat semua sudah selesai, John seperti biasa terlihat kelelahan. Hanya saja ia tidak mengeluarkan serangga seperti biasa dari mulutnya. Ia seakan-akan tersedak dan badannya sangat lemas. Hal yang melihat itu semua, mereka merasa terheran-heran. Ia begitu bahagia melihat Melinda dengan keadaan yang sangat sehat kembali. Tak henti, ia pun berterima kasih kepada Paul dan juga yang lainnya. Sebagai rasa terima kasih, ia memberikan kalung dan memeluknya. Mereka bertiga pun bergegas membawa John kembali ke dalam selnya. Sesampainya di penjara, John pun langsung terkapar di kasur selnya. Percy yang dikurung di sel khusus dikeluarkan. Baru saja keluar sel, ia dicekik oleh John. John pun mengeluarkan serangganya dan masuk ke Percy melalui mulutnya Paul, dan yang lainnya mencoba menghentikannya. Saat ini semua selesai, Percy seperti orang yang kebingungan berjalan di sepanjang koridor sampai di depan sel Wharton. Ia langsung menembaknya dengan beberapa kali tembakan yang langsung menewaskannya. Selesai membunuh seluruh serangga yang tadi masuk ke mulut Percy, keluar dengan sendirinya. Paul kemudian menanyakan John kenapa ia melakukan hal itu. John hanya mengatakan keduanya harus dihukum atas kejahatannya. Dan untuk Wharton, John menjulurkan tangannya untuk memberitahu kejahatan Wharton selama ini. Seketika Paul menyaksikan kisah hidup Wharton yang menjadi tukang cat rumah orang lain. Ia diberi makan, diberi tempat tinggal, namun Wharton ini malah membunuh kedua putri orang itu. Kedua putri itulah yang ingin diselamatkan oleh John, namun sudah terlambat. Paul pun menangis akan hal itu. Saat semua selesai, polisi datang untuk melakukan investigasi. Percy yang sudah dalam kondisi tatapan kosong akhirnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Paul yang telah melihat semua keajaiban John merasa tidak rela untuk mengeksekusi John Coffey. Ia sudah memikirkan segala cara agar membebaskannya, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Paul juga sempat menawari John apakah ia ingin dibiarkan melarikan diri. Bagi si Paul, ia takut akan masuk ke neraka karena menghukum orang yang tidak bersalah. Namun kembali John menenangkan Paul bahwa ia tidak perlu untuk ragu dan apa yang Paul lakukan sudah tepat. Ia sudah lelah hidup di dunia dan melihat dosa-dosa manusia. Brutal sekali lagi menanyakan hal apa yang benar-benar John inginkan, karena mereka semua merasa sangat berhutang budi kepada si John dan ingin membuatnya tersenyum saat eksekusinya. John mengatakan bahwa ia belum pernah menonton film sama sekali. Maka dari itu Paul dan Brutal membawa John ke tempat pemutaran film. Ia sangat senang menonton film yang sedang ditayangkan, sedangkan film itu adalah film yang membuat Paul menangis di panti jompo di kemudian hari. Hari eksekusi pun tiba. Paul dan ketiga temannya menggiring John Coffey menyusuri Green Mile. John Coffey dengan tenang sambil berbicara tentang mimpi indahnya tadi siang, tentang Mr. Jingle si tikus Dale yang main sirkus, dan John bersama kedua putri yang mati di pangkuannya menonton Mr. Jingle sambil tertawa. Sampai di ruang eksekusi, seluruh orang yang hadir pun membenci John karena mengira ia sangat bersalah. Ia bahkan dicemooh berulang kali oleh keluarga korban, namun ia hanya diam. Para sipil yang mengetahui kebenaran hanya bisa terdiam dan semakin sedih atas apa yang menimpa John. Bahkan dia tidak kuasa menahan tangisnya. Suasana hening dan aliran listrik dinyalakan, namun ia hanya diam dan tidak berkata sepatah kata pun. Hingga Brutal menyadarkannya, ia mendapat perintah eksekusi setelah sebelumnya menjabat tangan John terlebih dahulu atas perpisahannya. Kembali ke masa sekarang, Paul menceritakan ke Elaine. Sejak saat itu Paul dan Brutal tidak sanggup melakukan eksekusi mati lagi. Keduanya minta dipindahkan di bagian lain. Hal yang menarik saat John menggenggam tangan Paul, ia menyalurkan sebagian kehidupan ke Paul. Itu juga terjadi ke tikus Dale. Maka dari itu hingga saat ini di umur ke-108 tahun ia masih hidup. Begitu pula Mr. Jingles. Tiap hari Paul ke bukit untuk memberi makan Mr. Jingles. Ia menganggap umurnya yang panjang adalah hukuman dari Tuhan karena telah membunuh John Coffey. Dengan begitu ia akan tersiksa dengan kesedihan orang-orang terdekat dia yang mendahuluinya.
Istrinya, anaknya, sahabatnya, bahkan Elaine pun mendahuluinya. Hingga akhirnya giliran Paul dan cerita pun selesai. Yap, begitulah akhir cerita dari film The Green Miles. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan tentunya subscribe channel Play the Movie. Yap, see you on the next video guys.